Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gina Zulkis Apriliani, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Mataram. Saya akan menceritakan tentang Sari Bulan, cerita yang berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Datu Pandai, seorang putra mahkota di Sumbawa, bermimpi menikahi seorang gadis yang sangat cantik bernama Sari Bulan. Ia memohon izin ayahnya untuk mencari Sari Bulan. Setelah perjalanan yang sulit, mereka akhirnya menemukan Sari Bulan di sebuah pulau. Mereka menikah dan Datu Pandai menjadi raja. Beberapa bulan setelah menikah, mereka pergi ke kampung halaman Datu Pandai. Sebelumnya, ayah Sari Bulan memperingati mereka. Jagalah istrimu yang sedang hamil tua ini. Ingat, dalam perjalanan jangan sekali-sekali singgah di Pulau Dewa. Di sana banyak jin dan iblis yang bisa mencelakaimu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Sari Bulan berkata, "Suamiku, aku ingin sekali makan daging menjangan. Maukah kau singgah di pulau terdekat untuk berburu menjangan?" Akhirnya, mereka singgah di Pulau Dewa, dan Sari Bulan diserang oleh Kunti, pelayan iblis. Sari Bulan kehilangan penglihatannya. Kunti tertawa dengan suara menyeramkan. "Hihihi, aku yang akan menjadi permaisuri." Sekembalinya Datu Pandai, dia sangat kaget ketika melihat Sari Bulan telah berubah menjadi wanita yang sangat buruk rupa. "Oh, pasti istriku terkena kutukan. Ya Tuhan, aku tak sadar bahwa pulau ini adalah Pulau Dewa," teriaknya. Datu Pandai meneruskan perjalanan tanpa menyadari bahwa perempuan itu sebenarnya bukan Sari Bulan yang dikutuk, tetapi adalah seorang Kunti. Setibanya di kerajaan, Datu Pandai menjadi raja dan Kunti yang menjadi permaisuri. Sementara itu, Sari Bulan diselamatkan oleh kerang raksasa dan melahirkan seorang anak bernama Aipat. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, Sari Bulan dan Aipat harus mengemis setiap hari. Suatu hari, Aipat mengemis pada seorang nelayan bernama Tangko yang baru pulang dari melaut. Karena kasihan, Tangko memberi Aipat ikan terbesar hasil tangkapannya hari itu. Ketika hendak memasak ikan, Sari Bulan menemukan 2 biji matanya dalam perut ikan tersebut. Aipat lalu memasangkan biji mata itu pada rongga mata ibunya, sehingga Sari Bulan bisa melihat kembali. Mereka berterima kasih pada Tangko dan mengabdikan diri untuk melayani Tangko. Tangko dan istrinya sudah menganggap Aipat sebagai anak mereka sendiri. Mereka membelikan kuda pacu untuk Aipat dan melatih Aipat setiap hari. Beberapa tahun kemudian, Aipat menjadi seorang yang gagah dan terampil dalam berkuda. Karena keterampilannya itu, Aipat bermaksud mengikuti lomba pacuan kuda yang diadakan oleh raja. Raja itu tak lain adalah Datu Pandai, ayahnya sendiri. Hadiah lomba itu tidak main-main, yaitu mahkota kerajaan. Singkat cerita, Aipat berhasil mengalahkan seluruh peserta, termasuk Datu Pandai sendiri. Datu Pandai menepati janjinya dan meminta Aipat untuk datang ke istana keesokan harinya untuk dinobatkan sebagai raja. Aipat datang bersama ibunya, Sari Bulan. Alangkah terkejutnya Datu Pandai ketika melihat Sari Bulan. "Istriku, lalu siapa yang menjadi permaisuri selama ini? Apakah Aipat adalah anakku?" tanyanya beruntun. Sari Bulan menceritakan kejadian yang ia alami, termasuk perlakuan Kunti padanya. Datu Pandai memeluk Sari Bulan dan Aipat dengan sangat bahagia. "Rupanya tahta kerajaanku jatuh ke tangan adukku sendiri," katanya. Segera setelah itu, ia memerintahkan pegawainya
untuk menangkap Kunti dan menjebloskannya ke dalam penjara. Datu Pandai, Sari Bulan, dan Aipat hidup bersama. Untuk membalas jasa Tangko, Aipat mengganti nama kerajaan menjadi Kerajaan Tangko. Pesan moral dari kisah Sari Bulan adalah jangan menggunakan cara-cara licik atau berbohong demi mencapai tujuan. Bagaimanapun rapinya kebohongan itu disimpan, suatu saat pasti akan terungkap juga. Saya Gina Bilqis Apriliani, terima kasih dan sampai jumpa.